Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Safana dengan 14.012.13.037 dari kelas MB 4503. Di sini saya ingin mempresentasikan alam dan manusia dalam pandangan agama Islam. Baik, selanjut. Alam dalam pandangan Islam. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia selain Allah beserta zat dan sifatnya. Menurut Al-Ghazali, alam dibagi menjadi dua, yaitu alam goib dan alam syahda. Alam syahda ini dalam bahasa sehari-hari disebut juga sebagai alam semesta, yang merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendaknya dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan teratur dengan aspek biologi, fisika, kimia, geologi, dan kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya merupakan satu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Alam syahda. Alam syahda atau alam materi sering juga disebut dengan alam fisik karena alam syahda merupakan alam yang dapat dicapai oleh indera manusia, baik menggunakan alat ataupun tidak. Berbeda dengan alam goib, alam yang tidak terlihat atau yang tidak tercapai oleh indera. Baik, saya lanjut. Nah, alam menurut Islam ini dibagi menjadi tiga, yaitu alam sebagai kholik, yang kedua alam manusia sebagai makhluk hidup, dan yang terakhir maha penciptanya, yaitu alam semesta. Baik, saya lanjut. Alam yang dilewati manusia, yang pertama itu ada alam ruh, yang kedua ada alam rahim, yang ketiga ada alam dunia, yang sekarang kita sedang jalankan, yang keempat ada alam kubur, yang kelima adalah alam akhirat, dan ada pun hari-harinya. Yang pertama, hari akhir kiamat, yang kedua hari penghisapan, dan yang terakhir adalah hari pembalasan. Baik, saya lanjut. Asal-usul manusia dalam Islam. Nah, asal-usul manusia menurut Islam, kita sebagai umat yang mengakui dan meyakini rukun iman yang keenam, maka sudah sepantasnya kita mengakui bahwa Al-Quran adalah satu-satunya literatur yang paling benar dan bersifat global nih, teman-teman. Nah, kitab Al-Quran ini tidak perlu dikhawatirkan lagi tentang keraguannya. Dan terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3, yaitu dengan memperhatikan ayat tersebut, maka kita seharusnya tidak perlu berkecil hati menghadapi orang-orang yang menyangkal kebenaran keterangan mengenai asal-usul manusia nih, karena sudah benar-benar terjelas dalam kitab suci Al-Quran. Baik, saya lanjut. Arti manusia dalam Al-Quran. Arti manusia dalam Islam, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah dari sekian makhluk yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam Al-Quran. Manusia adalah sebaik-baiknya pencipta, yaitu ada di surat At-Tin ayat 4. Yang berisikan keistimewaan itu mulai dari bentuk fisik yang harus berbeda dengan bahkan unggul dibanding dengan makhluk lainnya. Jadi bisa dibilang manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Walaupun kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, saya lanjut. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran itu saya ngambil dari surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Yaitu ayat 12 mengatakan bahwa dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati. Dan ayat 13 mengatakan, kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Dan yang ke ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lainnya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya, pencipta yang paling baik. Subhanallah. Saya lanjut. Sifat manusia. Sifat manusia yang pertama itu ada halwa, yang kedua ada zolim, yang ketiga ada doif, dan yang terakhir ada kabar. Baik, saya lanjut. Peran dan fungsi serta tugas manusia.
Nah, yang pertama menjadi abdi Allah. Secara sederhana, hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada hawa nafsu dan syahwat. Dan yang kedua adalah khalifah. Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan, yaitu untuk memakmurkan bumi. Khalifah yang dimaksud ini bukanlah jabatan, bukan raja, presiden, menteri, tetapi yang dimaksud khalifah di sini adalah seorang pemimpin Islam yang mampu memakmurkan alam dengan syariah-syariahnya yang telah diajarkan Rasulullah kepada umat manusia. Baik, saya lanjut. Nah, di sini ada potensi manusia nih. Yang pertama ada jasad dan ruh, yang kedua ada pendengaran dan penglihatan dan hati atau yang sering kita sebut dengan kolbu, dan yang terakhir ada fitrah. Baik, saya lanjut. Nah, oke, saya sampai kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa alam dan manusia itu sendiri saling berkaitan. Dengan kata lain, tidak akan ada manusia jika alam pun tidak ada, maupun sebaliknya. Dan alam apa saja yang akan dilewati manusia sudah jelas tertera dalam kitab suci Al-Quran. Oke, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat menjalankan ibadah puasa.